Kita ke informasi selanjutnya, setelah melakukan jalan kaki ratusan kilometer, satu keluarga berasal dari Gombong, Jawa Tengah, tiba di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka lalu menjalani tes cepat COVID-19 di Mapolresta Bandung. Jika biasanya pemudik menggunakan sarana transportasi untuk pulang ke kampung halaman, tidak halnya bagi Dani beserta istri dan dua anak balitanya. Mereka tiba di Mapolresta Bandung, Jalan Bayangkara Soreang, Kabupaten Bandung setelah berjalan kaki selama 6 hari, sekitar 280 km dari Gombong, Jawa Tengah. Pak Sutri ini pun langsung menjalani pemeriksaan tes rapid antigen dan hasilnya negatif COVID-19. Mereka mendapat bantuan sembako untuk keperluan sehari-hari selama menjalani isolasi. Iya, sesuai prosedur PPKM Mikro, mereka akan dikarantina selama 5 hari di lokasi isolasi. Semuanya itu sama anak-anaknya dua-duanya tuh? Dua aja, ibu sama aja. Anak. Ibu sama bapaknya. Ibu bapaknya. Dan ini rencana kemana? Kalau buat rencana ke depannya, coba ditanya aja ke Bapak Polisi. Keluarga ini berangkat dari Gombong dengan berjalan kaki pada tanggal 2 Mei karena tak cukup ongkos membeli tiket kendaraan. Dani terpaksa mudik karena mengalami PHK. Setiap harinya mereka menempuh perjalanan hingga 30 km sambil bergantian menggendong kedua anak balitanya, lalu beristirahat di SPBU sepanjang jalan yang dilalui. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masya Allah, mereka rela menempuh jarak ratusan kilometer dengan berjalan kaki untuk mudik ke kampung halaman. Nah, Ustadz Atabik, kalau dilihat dari pengorbanan satu keluarga tersebut kan ini untuk mudik dan bersilaturahmi dengan berjalan kaki. Apa keutamaan dari silaturahmi yang diajarkan oleh Islam ini, Ustadz? Kita teringat dengan sabda Nabi SAW. Tidaklah seseorang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertemu saudaranya, bertemu keluarganya. Tidak ada kepentingan yang lain, hanya ingin bertemu, hanya ingin bersua dengan saudaranya. Maka sepanjang perjalanan, malaikat mendoakan, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kenapa? Karena ini niatan tulus, niatan seseorang ingin bertemu dengan sanak saudaranya karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka ia berjalan kaki. Begitulah hadis Nabi SAW. Juga para sahabat melakukan aktivitas ini. Bayangkan kalau dahulu ada hijrah, kan berarti dari Mekah ke Madinah, kan berjalan kaki itu. Sebagian mengendarai kendaraan apa adanya, ada onta, ada keledai, ada pula kuda. Namun kan tidak semuanya memiliki. Yang tidak punya berjalan kaki. Tentu disitulah ada kekhasan, yaitu antara kita bisa saling membantu. Dan ketika kita melihat saudara kita demikian besarnya pengorbanan untuk mencapai tujuan mulia silaturahim, tentu kita yang diberikan kesehatan dan kelapangan ingin membantu sesama kita, dan berarti kita termasuk yang mendapatkan kebaikan dari peristiwa sahabat kita yang berjalan kaki tadi, insya Allah. Insya Allah, dan peristiwa ini menggambarkan masih banyak sekali ya Ustadz, saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah Ustadz, sebesar apa sih kewajiban kita sebagai umat muslim dalam membantu sesama yang kekurangan, Ustadz? Ya, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada yang kaya kalau tidak ada yang miskin. Tidak mungkin disebut itu orang itu sukses kalau tidak ada yang gagal. Atas kaidah sunnatullah ini, maka disitulah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta'awanu, saling menolong, saling membantu. Kita bahkan dijamin siapa yang melapangkan saudaranya di dunia dari kesulitan-kesulitan, kesulitan harta, kesulitan kesehatan, kesulitan yang lain, maka nanti Allah mudahkan kesulitannya di dunia, dan Allah mudahkan kesulitan-kesulitan di akhirat. Padahal akhirat kesulitannya tidak bisa terbayangkan. Kita lihat orang yang sulit di dunia saja, betapa kita muncul empati. Bagaimana nanti kesulitan-kesulitan akhirat? Inilah jaminan Allah. Orang yang mau meringankan beban saudaranya, membantu, memberikan kelapangan, apalagi di bulan Ramadan ini, yakinlah Allah lapangkan nanti hidupnya di dunia. Allah sehatkan terus, Allah berkahi terus, dan pada gilirannya ia dihindarkan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Ada kesulitan padang mahsyar, ada kesulitan hisab, ada kesulitan mizan. Kenapa dimudahkan oleh Allah? Karena di dunia suka melapangkan, suka memudahkan, suka meringankan orang lain. Demikian mulianya orang yang membantu sesamanya, insya Allah. Insya Allah, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang bisa memberikan keringanan kesulitan-kesulitan orang lain, sehingga kita pun insya Allah akan diberikan kelapangan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.